Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai soal TKA yang seringkali muncul di berbagai macam jenis tryout kemarin ya. Nah, fokusnya di sini pada hubungan antara kalimat. Jadi ini kaitannya sama konjungsi. Fokus ke kalimat pertanyaannya. Di sini kalimat pertanyaan nomor 4 itu yang diminta adalah hubungan antar kalimat setelah dibentuk adonan klepon direbus dalam air mendidih hingga mengapung dan ketika digigit bagian dalam klepon akan mengeluarkan lelehan gula merah. Nah, ini mengarah kepada apa? Hubungannya itu apa? Itu yang dimaksud di soal nomor 4. Soal nomor 4, hubungan antara kalimat setelah dibentuk, adonan klepon direbus dalam air mendidih hingga mengapung. Ya, kita cari kata kuncinya dulu. Nah, ini ada kata setelah. Ingat ya, konjungsi setelah itu masuk ke dalam jenis antar kalimat. Jadi, menghubungkan kalimat yang sebelumnya. Nah, selanjutnya, setelah dibentuk, adonan klepon direbus dalam air mendidih hingga mengapung. Lalu kalimat selanjutnya ada kata kunci ketika. Ketika digigit, bagian dalam klepon akan mengeluarkan lelehan gula merah. Nah, ini itu mengarah pada hubungan apa? Kita lihat opsi jawabannya. Yang pertama itu ada perbandingan. Ya, ada perbandingan. Nah, maksudnya itu apa sih? Apakah di kalimat yang pertama itu membandingkan dengan ada unsur yang membandingkan tidak? Unsur yang membandingkan itu seperti bagaikan, lalu ada tetapi, namun, sedangkan, sebaliknya. Apakah ada kalimat yang hubungannya mengarah pada perbandingan? Tidak ada ya. Otomatis jawaban yang pertama ini kita eliminasi. Coret. Lalu yang kedua, ada hubungan sebab akibat. Nah, apakah pada kalimat ini itu yang sudah saya highlight itu termasuk kalimat yang mengarah kepada sebab akibat? Setelah dibentuk, adonan klepon direbus dalam air mendidih hingga mengapung. Dan ketika digigit, bagian dalam klepon akan mengeluarkan lelehan gula merah. Jadi ada sebab akibat, sebabnya, penyebab dibentuk, ada unsur sebab akibat, ada penyebabnya, lalu akibatnya itu apa? Seperti pada kalimat yang kedua, ketika digigit, bagian dalam klepon akan mengeluarkan lelehan gula merah. Nah, ini kan akibat, ada unsur melakukan dan konsekuensi yang didapatkan. Jadi ada sebab akibat ya. Nah, selanjutnya kalimat pertama pun juga ada unsur sebab akibatnya. Dilihat dari setelah dibentuk, adonan klepon direbus. Berarti kan harus ada aktivitas membentuk kleponnya dulu toh. Baru kita ambil kleponnya dan kita rebus. Kayak gitu, ada sebab dan ada akibat. Ya kan? Nah, ini berarti termasuk ke dalam unsur sebab akibat. Kita keep dulu ya. Lalu yang kedua ada pertentangan. Apakah kedua kalimat yang sudah saya highlight ini ada unsur pertentangannya? Kalau pertentangan itu tetapi, namun, sedangkan, sebaliknya, kayak gitu.
Apakah kalian menemukan kata kunci dari konjungsi pertentangan atau konjungsi membandingkan ini? Berarti kita eliminasi. Oke, kita eliminasi yang C. Lalu yang D, pengulangan gagasan. Kalau ada kata pengulangan gagasan berarti harus ada konjungsi atau pengulangan. Di sini tidak ada kata yang mengulang ya. Ketika digigit, bagian dalam kelopak ini mengarah kepada sebab dan akibat, bukan pada pengulangan gagasan. Berarti jawaban dari opsi D ini salah. Ya, kalau salah kita langsung aja eliminasi. Kita coret. Nah, ini berarti jawaban yang tepat itu ada pada jawaban yang B, sebab akibat. Gitu, karena dilihat dari konjungsi atau kata hubungnya itu tidak ada berkaitan dengan perbandingan, pertentangan, atau pengulangan gagasan. Gimana? Sudah paham sampai sini berkaitan dengan konjungsi? Udah itu aja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.